Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ayo talabah wa ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah taala. Kaifa halukum ya talabah? Baik, alhamdulillah. Tidak terasa kita kembali lagi berjumpa seperti pembelajaran biasanya yang dikaji di setiap malam Kamis atau Kamis malam Jumat dengan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang ditulis atau karya dari Al-Allama Muhammad Al-Khudari rahimallahu taala, yang membahas tentang sirah atau perjalanan Nabi kita Rasulullah SAW semenjak beliau lahir sampai beliau meninggal atau wafat. Pada pertemuan yang kedua di tanggal 15 Agustus ya, pertemuan kedua, sempat di awal-awal Ustaz sampaikan bahwasanya ada kesalahan sedikit, yaitu tentang yang menyusui Rasulullah SAW selama 4 tahun adalah Suwaibah. Yang benar adalah siapa? Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah, dan yang memiliki suami bernama Abu Kabasyah. Di sini sempat Ustaz sampaikan Suwaibah. Yang benar siapa? Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Nah, di pertemuan kedua itu juga kita telah membahas tentang apa? Masa muda beliau dan perjalanan Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Pergi ke negeri Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, menemani berdagang beberapa lamanya karena Rasulullah SAW tidak ingin ditinggalkan, karena Rasulullah SAW itu merasa dekat dengan pamannya, seperti dianggap sebagai ayahnya. Kemudian ada di situ nama Harbul Fijar, yaitu perang Fijar. Antara siapa ini? Siapa yang masih ingat? Suku Kinana bersekutu dengan suku Quraisy melawan suku Quraisy yang bersekutu dengan orang-orang Sakif. Kemudian terakhir yang kita bahas tentang apa? Hilful Fudul. Di mana dilaksanakan ini Hilful Fudul? Di rumah siapa? Abdullah bin Jud'an. Di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Yang mana Rasulullah lebih menyukai Hilful Fudul daripada apa? Unta merah. Unta merah. 6. Ayat Allah rahimani wa rahimakumullah taala. Sebagaimana yang Ustaz bahas di pertemuan yang kedua, bahwasanya kita akan membahas di malam ini yaitu perjalanan Rasulullah SAW yang kedua kalinya menuju negeri Syam. Tapi antum perhatikan dan antum tulis rihlatu Rasulullah ila asyami al-marratu saniyah, yaitu tadi artinya apa? Perjalanan Nabi kita Muhammad SAW pergi menuju negeri Syam yang kedua kalinya. Antum catat, jangan ada yang tidur, berbicara atau tolak-tolek ke sana kemari, tidak mencatat. Berkata penulis atau al-musannif rahimallah, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Ketika berusia berapa? 25 tahun, maka Rasulullah SAW pergi menuju negeri Syam. Negeri Syam yang pernah saya sampaikan di pertemuan kedua apa? Yang mana negeri itu dikuasai oleh Raja Romawi ya, pasukan Romawi, yang mana meliputi apa? Palestina, Yordania, Lebanon. Dulu bersatu, sekarang berpecah-pecah menjadi negara-negara sendiri.
yang kedua kalinya. Maka ketika itu Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah radhiyallahu taala anha, iya, beliau adalah seorang pemimpin, ya, seorang bangsawan, bangsawan. Kenapa dikatakan bangsawan? Karena memiliki harta yang begitu banyak, dan dia memiliki apa? Perniagaan yang itu dijual ke setiap daerah atau negara tetangga. Yang mana beliau memiliki apa? Dzatu syarafin wa malin, memiliki kemuliaan atau kedudukan dan harta yang begitu banyak. Ini siapa? Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian beliau ini Khadijah radhiyallahu anha itu selalu menyewa laki-laki untuk apa? Untuk dibantu diperjualbelikan apa? Barang dagangannya. Jadi ini Khadijah menyewa orang-orang, yaitu laki-laki, untuk membantu apa? Memperjualbelikan apa? Barang dagangannya. Iya. Dan ketika selesai berdagang, maka ada keuntungan, maka bagilah kedua belah pihak. Jadi Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan keuntungan, dan orang-orang yang disewa oleh Khadijah juga mendapatkan keuntungan. Jadi inilah kebaikannya siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka di sini Khadijah tatkala mendengar ada seseorang yang dia memiliki amanah yang luar biasa, menjaga sekali apa? Amanah, tidak menyanyiakan, dan orang yang jujur. Siapa itu? Kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Khadijah ini mendengar berita hal tersebut, mungkin dari tetangganya, dari masyarakat Mekah ketika itu, bahwasanya ada seseorang yang selalu memegang amanah, menjaga amanah ketika diberikan amanah, dan jujur sekali perkataannya. Kalau bukan siapa? Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau tidak mengetahui sebelumnya, tidak ada yang beliau tahu orang seperti itu sifatnya. Baru dia dapat seperti itu. Yaitu dari sifat Nabi kita Muhammad SAW. Maka kaumnya ini, yaitu orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy, menamakan dia adalah Al-Amin. Laisa Shadiq, ini Hisham, bukan temannya Hisham sini ya maksudnya. Ya, karena beliau digelari Al-Amin, yang memiliki apa? Apa nama Al-Amin? Ya, yang bisa menjaga amanah dari kaumnya dan menjaga rahasia. Intinya beliau amanah. Ini ketika Rasul sebelum jadi Nabi dan Rasul masih digelari Al-Amin. Nanti ketika menjadi Nabi dan Rasul gelar yang lain, Al-Kadzdzab, As-Sahir, Al-Kahin, seperti di firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini Khadijah menyewa Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangannya kemana? Ke negeri Syam. Maka Khadijah radhiyallahu anha memberikan barang dagangan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling mewah kepada siapa? Nabi SAW. Ingin diuji Rasulullah SAW. Bayangkan barang dagangan yang paling bagus, yang paling mewah diberikan kepada Nabi kita SAW. Apakah benar amanah atau tidak itu barang dagangan? Harga yang diberikan sama Khadijah betul tidak dia berikan atau dia kurangi? Seperti itu. Dan keuntungannya harus dibagi sesuai yang diminta Khadijah radhiyallahu anha. Taib. Maka Rasulullah SAW pergilah menuju negeri Syam ditemani oleh budaknya yang bernama siapa? Maisaro. Maisaro ini nama laki-laki. Kalau di Indonesia kita namanya nama perempuan, ya, karena diakhiri huruf ta marbuto. Jadi kalau antum punya anak nanti dan anak itu laki-laki, boleh antum kasih nama Maisaro. Tapi otomatis keluarganya antum tidak terima, bilang itu Maisaro itu nama perempuan. Sampaikan saja bahwasanya Maisaro itu adalah laki-laki, seorang budak dari Khadijah, maka tidak masalah. Ditemani oleh siapa nak? Maisaro kemana? Ke negeri Syam. Di sini Rasulullah SAW dan Maisaro ke negeri Syam melakukan perniagaan, jual beli, kemudian mendapatkan keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang banyak karena disebabkan amanah dan jujurnya perkataan siapa? Nabi kita Muhammad SAW.
Dan di dalam perjalanan itu, selama perjalanan dari Mekah menuju negeri Syam, Maisarah ini ditampakkan hal-hal yang beliau merasa takjub. Beliau merasa kaget dengan apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya beliau di sini Maisarah melihat hal-hal yang begitu luar biasa selama perjalanannya menemani Rasulullah SAW pergi menuju negeri Syam. Maka di sini timbullah kecintaan dalam hatinya Maisarah terhadap siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan apa tadi? Hal-hal yang luar biasa yang didapatkan oleh Rasulullah selama perjalanan. Sudah paham dengan kisah ini? Baik. Sekarang kita masuk ke pasal yang ketiga tentang pernikahannya Rasulullah SAW dan kehidupannya sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Antum tulis. Pasal yang ketiga, pernikahannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Saya patum catat. Maka tatkala keduanya kembali kemana? Ke kota Mekah dari negeri Syam ya. Kan setelah selesai barang dagangannya habis, laku, terjual, maka kembalilah Rasulullah SAW bersama Maisarah itu. Siapa Maisarah tadi? Budaknya Khadijah. Kembali kemana? Ke kota Mekah, membawa keuntungan yang luar biasa. Dan ini membuat bahagia siapa? Khadijah. Dan beliau yakin dengan ucapan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy ketika itu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang amanah, orang yang jujur. Maka dia mengutus salah satu pengawalnya, salah satu suruhannya untuk menyampaikan bahwasanya Khadijah melamarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Paham maksudnya? Dia menyampaikan kepada suruhannya bahwasanya kabarkan kepada yaitu Nabiullah Muhammad SAW bahwasanya saya melamar diri saya terhadap beliau. Jadi tidak ada sebenarnya itu aib seorang wanita tatkala menyukai dari salah seorang lelaki, dia datang kepada orang tua kita untuk melamar dirinya sendiri. Tapi sekarang berbeda. Yang laki-laki datang kepada calon mertua. Kalau Khadijah tidak, karena melihat sifatnya Rasulullah SAW sudah memberanikan diri untuk melamar dirinya agar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini di zaman beliau. Jadi tidak ada masalah kalau ada seorang wanita atau salah satu ukhtun yang melamar dirinya agar dinikahi dari seorang laki-laki. Maka ketika itu Khadijah berumur berapa? 40 tahun. Dan Rasulullah SAW umur berapa tadi? 25 tahun. 40 ke 25 berapa bandingannya Talabah? 25 tambah berapa jadi 40? 15. Beda 15 tahun dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah ini adalah di tengah-tengah kabilah Quraisy itu dia nasab yang paling tengah-tengah. Jadi di kabilah Quraisy dia nasab yang paling tengah dan yang paling kaya di antara orang Quraisy. Selain dari Abu Bakar, selain dari Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya. Dia juga termasuk wanita yang paling kaya, istilahnya janda kaya. Iya. Dia yang paling kaya di kabilah Quraisy. Maka Rasulullah SAW bersama paman-pamannya mendatangi pamannya Khadijah untuk menjawab penyampaian Khadijah bahwasanya dia ingin dilamar oleh Rasulullah SAW. Mendatangi pamannya yang bernama siapa? Amr bin Asad. Jadi Amr bin Asad adalah paman dari Khadijah radhiyallahu anha. Ingin membalas bahwasanya Rasulullah siap menerima lamarannya Khadijah radhiyallahu anha. Fa khatabaha anhu biwasitati ammihi Abi Thalib. Maka Abu Thalib ini, siapa ini Abu Thalib? Pamannya dan ayahnya Ali radhiyallahu anhu menjadi saksi dan yang menikahkan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Jadi ketika itu Abu Thalib sebagai saksi karena ayahnya meninggal, ibunya sudah meninggal. Apalagi kakeknya. Jadi itu ada urutannya sebagai seorang wali. Kalau ayah kita meninggal, maka yang paling dekat siapa?
Kakek atau saudara? Nah, nanti ulangi murajaah pelajaran fikih ya. Ada sana urutan-urutan wali yang bisa menikahkan anak perempuan atau anak perempuannya ya. Nah, maka di sini Abu Thalib yang menjadi saksi pernikahannya Rasulullah SAW ketika itu. Dan pamannya Khadijah itu siapa tadi namanya? Amr bin Asad, itu juga menjadi saksi untuk Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Thalib telah mengkhitbahnya. Apa khitbah? Telah melamarkan ponakannya. Iya. Dan dia berkhutbah. Ada ucapan khutbahnya Abu Thalib, ucapan yang masyhur, kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai anak cucu Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, berasal dari Ma'ad. Ma'ad ini siapa tadi? Ma'ad ini siapa yang pernah saya sampaikan? Kakeknya Rasulullah yang atas itu ya. Kemudian apa? Dan lahir dari kalangan Mudor. Mudor ini nama kakek buyutnya Rasulullah SAW. Dia telah menjadikan kita sebagai pengurus Baitullah, yaitu Ka'bah, dan sebagai pelindung tanah haram. Tanah haram adalah tanah suci. Dan dia telah menjadikan untuk kita Ka'bah yang diziarahi dan tanah suci yang aman. Serta dia pula lah yang menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Kalau antum tidak sempat menulis ini khutbahnya, tidak ada masalah. Jadi antum tulis saja yang paling penting seperti usianya, namanya, ya, di mana posisinya, itu yang paling antum tulis, itu yang paling penting. Kemudian sesungguhnya keponakanku ini, kata siapa? Abu Thalib kepada Amr bin siapa tadi? Sa'ad, pamannya Khadijah, yaitu Muhammad ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Tiada seorang pun yang dapat mengimbangi apa? Kehormatannya, kemuliaan dan keutamannya. Bila dalam hal harta benda, beliau tidak memiliki banyak harta benda, karena beliau apa? Anak yatim, dia diwariskan apa? Harta. Maka sesungguhnya harta itu adalah bayangan yang pasti lenyap, karena ia merupakan penghambat dan pinjaman yang pasti dikembalikan. Dia demi Allah, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW ini bersumpahlah pamannya, demi Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sesudah peristiwa ini, masa sesudah menikah ini antara engkau Khadijah dengan Rasulullah SAW, akan ada berita yang besar dan kedudukan yang agung. Apa? Menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan dia telah datang kepada kalian untuk melamar putri kalian, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan dia telah memberikan mas kawinnya berupa atau sebanyak, di sini ada catatan kaki, sebanyak 500 dirhaman, sebanyak 500 dirham. Rasulullah SAW melamar Khadijah dan memberikan mahar sebanyak berapa? 500 dirham. 500 dirham dulu sama sekarang beda pastinya. Kalau dulu tidak sebanyak sekarang. Kalau mungkin dulu itu bisa beli berapa unta, kambing. Kalau sekarang 500 dirham. Mungkin antum bisa beli mobil berapa? Bisa bangun rumah tingkat berapa? Ya, 500 dirham. Bukan 100, 500 dirham. 6. Dirham ini apa? Uang mata perak. Taib. Sudah paham ya telah berapa maharnya Rasulullah SAW kepada Khadijah? 500 dirham. Antum catat itu. Wa ala dzalika tammal amru, maka telah sah Rasulullah SAW menjadi suami dan Khadijah menjadi istri. Telah sah pernikahan mereka telah selesai. Wa qad kanat mutazawwijatan qabla bi Abi Hala. Bahwasanya Khadijah itu sebelumnya menikah dengan suami yang bernama Abu Hala. Antum tulis nama suami Khadijah siapa namanya? Abu Hala. Dan Abu Hala ini suaminya Khadijah meninggal. Allah Ta'ala di sini tak sebutkan meninggal karena apa? Apakah sakit atau dibunuh? Allah Ta'ala di sini tak sebutkan, intinya meninggal. Dan dia memiliki anak laki-laki yang bernama Hala. Hala tadi itu. Hala itu nama anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Di sini tertulis waladun ismuhu Hala. Dan dia Robibul Mustafa. Kalau antum dengar kata Robib, ya tolaba Robib,
di dalam buku-buku sirah itu artinya anak tiri atau anak sambung. Ya, jadi jangan bingung. Robib itu artinya anak tiri atau anak sambung. Antum tulis itu biar antum tahu. Yang pintar tulis bahasa Arab, ro, ba, ya, wa ba. Robibun artinya anak tiri atau anak sambung. Baik. Sekarang kita masuk ke binaul bait. Perenovasian atau pembangunan Ka'bah. Baik. Jadi Rasul sudah menikah, sah menjadi suami dan Khadijah menjadi istri. Sekarang kita masuk kepada pembangunan atau perenovasian Ka'bah. Maka tatkala itu Rasulullah SAW berumur sekitar 35 tahun. Berarti dari 25 ke 35 berarti berapa lamanya? 10 tahun. Barulah apa? Ka'bah itu renovasi. Ka'bah itu baru dibangun. Tapi saya tanya, Ka'bah itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW atau sesudah? Sebelum. Siapa yang membangunnya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam wa Nabiullah Ismail alaihi salam. Karena mereka berdua langsung diperintahkan oleh siapa? Rabbul Azza wa Jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun Ka'bah, membangun sebuah rumah yang akan menjadi tempat ibadahnya seluruh manusia, dan itu semua pusat kiblat. Jadi makanya kalau antum ada sini sudah umrah, kalau Ustaz belum, ada sini sudah umrah salah satu santri. Nah, jadi kalau antum umrah atau bahkan diberikan rezeki haji, kalau antum masuk ke Ka'bah, jadi antum jangan heran kalau orang sholatnya ada yang ke sini. Paham? Karena itu semua pusat kiblat. Ustaz, bagaimana kalau ada orang lewati kita? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena kondisi. Sama seperti ini, kalau ada imam sholat jamaah, ini bukan sholat sendiri ya. Kalau sholat jamaah, sutranya jamaah itu apa? Imam. Kalau imam dilewati otomatis batas sholatnya imam dengan ini. Kalau yang mengambil pendapat itu hukumnya wajib itu sutra. Ya, paham ya? Adapun sholat sendiri maka kita harus mencari sutra. Adapun ketika kita haji atau umroh, atau misalnya bukan saja haji dan umroh, nah, kita ketika ingin sholat di Masjidil Haram atau di sholat di Ka'bah, depan Ka'bah, maka sholatnya pasti akan ada yang serong kanan, serong kiri, ada yang lurus, ada yang menghadap ke kita, seperti itu ya. Jadi karena memang pusat kiblat. Nah, ketika Rasulullah berusia 35 tahun, antum catat, maka datang banjir besar, banjir bandang. Berarti menunjukkan Ka'bah itu atau kota Mekah bukan saja panas selalu. Antum selalu dengar kabar kalau Mekah pernah banjir. Ketika antum liburan, ada antum ketika buka HP berita-berita, berapa kali tuh Madinah sama Mekah itu dilanda banjir. Ya, jadi bukan tanah tandus atau tanah padang pasir saja, bukan, atau kondisi yang panas begitu menyengat, tidak. Kalau kondisi dingin juga menyengat, bahkan hampir 5 derajat Celcius. Antum kalau mandi tidak akan kuat antum. Pasti antum bawaannya tidur saja. Itu kalau sudah di bawah 5 derajat Celcius, itu kalau dingin. Kalau panas, Masya Allah, Allah musta'an. Banyak merasakan sana. Bahwasanya antum kalau bakar daging, Masya Allah, matang itu. Goreng telur, ya kan? Matang itu langsung. Kita kembali ke kisah ini. Ketika Rasul berusia 35 tahun, maka datanglah banjir bandang yang begitu besar, dahsyat, merobohkan, menghancurkan dinding Ka'bah. Dan bekas dan runtuhan atau rubuhan dinding itu. Kenapa bisa rubuh dinding itu? Karena terkena banjir. Karena sebelumnya pernah terbakar. Jadi Ka'bah dulu pernah terbakar sebelumnya. Jadi ini dindingnya Ka'bah itu karena kena api, ya kan? Akhirnya keropos. Itu kalau antum lihat kebakaran, kalau bangunan terbakar itu tiang-tiang atau batu bata, tembok itu roboh tidak? Dimakan sama api kan? Nah, api jago merah ya, si jago merah. Nah, itu istilah peribahasa ya. Bukan peribahasa, istilah nama lain dari api. Ya, si jago merah.
bukan setan merah, bukan. Tidak ada sini apa namanya promosi tentang bola. Itu bangunan kalau terbakar dengan api pasti otomatis apa? Keropos ya kan? Akan hancur. Nah, karena sudah kena api, maka ketika kena air atau dari banjir itu, maka apa? Hancur dindingnya. Maka di sini, masya Allah, perhatikan orang-orang Quraisy yang mereka apa? Memperhatikan kemuliaan Ka'bah. Maka di sini Quraisy, ya, ingin menghancurkan. Maksudnya ingin dia bangun kembali dengan baik agar dipercantik seperti itu. Nah, perhatikan. Untuk melempar-lempar apa itu lempar-lempar? Ini nih yang melempar-lempar tadi ke atas ini. Menulis sedikit. Hah? Perhatikan. Perhatikan adab-adab dalam majelis. Jadi sini orang-orang Quraisy ingin apa? Menghancurkan Ka'bah itu untuk dinaikkan lagi dan diberikan atap. Karena Ka'bah ini dulunya ketika dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu adalah tumpukan batu saja. Allah Ta'ala apakah sudah bentuk kota atau hanya seperti ini, batu-batu ditumpuk yang enggak bentuk kota? Ustaz enggak tahu bagaimana, karena Ustaz tidak lahir di zaman itu. Ya, hanya tumpukan batu. Maka di sini Quraisy mengumpulkan kabilah-kabilah yang terdiri dari berapa kabilah di Quraisy? 12. Antum lupa? Di awal pembelajaran berapa kabilah di Quraisy? 12 kabilah. Akan tapi di sini mereka menolak semuanya untuk menghancurkan itu. Kenapa? Karena kemuliaan dari bangunan Ka'bah di dalam hati-hati mereka. Maka di sini berkatalah pamannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang bernama siapa? Al-Walid bin Mughirah. Yaitu pamannya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Beliau mengatakan, kalian ini ingin menghancurkan Ka'bah untuk direnovasi atau diperbaiki atau untuk dihancurkan? Maka mereka mengatakan untuk direnovasi, untuk diperbaiki. Maka di sini berkata Al-Walid bin Mughirah bahwasanya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang memperbaiki atau merenovasi bangunan Ka'bah tersebut. Maka di sini Al-Walid bin Mughirah, yaitu siapa tadi? Pamannya Khalid bin Walid, itu mulai apa? Menghancurkan, merobohkan semua bangunan Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy dan 12 kabilah itu semua mengikutinya. Gotong royong ya, gotong royong. Maka tatkala sampai ke bangunan atau pondasi Hijr Ismail. Sampai mana? Pondasi Hijr Ismail alaihissalam. Di sana mereka mendapatkan apa namanya? Ukiran-ukiran atau prasasti-prasasti atau peninggalan-peninggalan orang terdahulu. Mereka menulis sebuah kata-kata hikmah agar untuk orang-orang belakangan untuk didapatkan apa? Untuk mendapatkan pembelajaran. Jadi ketika mereka menghancurkan Ka'bah itu ingin diperbaiki lagi, untuk dipercantik lagi, maka mereka mendapatkan apa? Peninggalan-peninggalan atau prasasti-prasasti yang di situ tertulis apa? Kata-kata hikmah. Di situ tertulis apa? Untuk sebagai pembelajaran untuk orang-orang setelah mereka, iya, agar mereka mengetahui apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, maka maka para pembesar dari suku Quraisy, ya, mulai membawa batu-batu yang baru ya, untuk apa? Dibangun di Ka'bah itu, untuk kembali dibangun. Dan ketika itu ada Al-Abbas dengan ponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW dengan omnya itu, yaitu Al-Abbas, bersama apa? Membantu orang-orang Quraisy untuk membawakan batu untuk membangun Ka'bah. Nah, dan apa namanya? Muhandisnya atau apa ini kita katakan muhandis? Arsiteknya dari orang Romawi yang bernama Bakum. Jadi Bakum, antum tulis, Bakum itu adalah arsitek yang merancangkan apa? Bangunan untuk Ka'bah yang dari orang Romawi. Siapa namanya? Bakum. Bakum. Taib.
Maka di sini orang-orang orang Quraisy mengkhususkan ya setiap atau Walid bin Mughirah ini pamannya Khalid bin Walid mengkhususkan setiap kabilah dari Quraisy ini memegang satu tiang. Jadi satu tiang ini kabilah ini, satu tiang ini kabilah ini. Jadi semua ditentukan oleh Al-Walid bin Mughirah tadi. Dan antum perlu tahu, mereka ini bangun Ka'bah itu bukan dari harta yang dari haram, bukan harta haram. Maksudnya mereka itu mengumpulkan dari harta yang halal. Maksudnya harta haram apa? Harta dari curian atau harta dari pelacur atau orang-orang yang berzina. Jadi mereka tidak kumpulkan itu. Jadi ini orang-orang Quraisy karena ini yang dibangun rumahnya Allah. Tentunya harta yang diambil untuk dibangun itu Ka'bah kembali harta yang thayyib, harta yang halal, harta yang bersih dari perkara yang haram. Maka tatkala itu harta itu sudah mau habis atau sudah habis dan pembangunan belum selesai. Pembangunan belum selesai. Iya. Maka mereka mengeluarkan beberapa batu dari yang sudah mereka tumpuk itu. Maka mereka menjadikan batu yang keluar itu untuk dibangunkan tembok-tembok yang pendek, menandakan bahwasanya ini sebuah Ka'bah. Karena harta mereka sudah habis, ya, sudah terpakai untuk beli bahan material, ya kan? Maka mereka mengambil batu-batu yang sudah mereka tumpuk tadi, dikeluarkan sebagiannya untuk dijadikan tembok yang pendek dan menunjukkan itu bahwasanya sebagai tanda bahwasanya itu adalah Ka'bah. Paham dari sini ya tolaba? Baik. Dan tinggi Ka'bah itu sekitar 18 jengkal, 18 zira'an, 18 jengkal. Yang mana asalnya tingginya itu ada sekitar 9 jengkal. Ditambah menjadi 18 jengkal. Dan pintunya Ka'bah itu ditinggikan. Pintunya Ka'bah ditinggikan. Dan orang yang ingin akan menaiki pintu atau yang ingin masuk ke dalam pintu itu harus naik tangga. Dan kita lihat ya, antum kalau lihat di YouTube, di internet kan, atau keluarga kita ketika umrah atau haji menceritakan bahwa pintu Ka'bah itu sangatlah tinggi ya kan. Bagaimana ketika menggantikan kiswah? Antum tahu kiswah? Apa itu? Kain yang menutup Ka'bah. Itu setiap tahunnya diganti. Dan tulisan yang warna kuning itu bukan dari kuningan, emas asli. Kalau antum congkel itu antum jual luar biasa. Tapi tidak boleh ya talabah. As-saraqah ini fi halal haram dan bun kabir. Mencuri di tanah haram itu sangatlah besar dosanya. Bahkan di sana ada salah satu artis Indonesia, Ustaz mau sebutkan namanya karena beliau sudah meninggal. Itu menggunting kiswah. Salah satu artis Indonesia, Ustaz mau sebutkan namanya karena beliau sudah meninggal. Itu menggunting kiswah untuk apa? Untuk mendapatkan tujuan-tujuan dan itu bentuknya kesyirikan. Kayak perlindungan, pengelarisan dan yang lainnya. Ini berbahaya sekali. Nah, ini kebanyakan dari negara kita seperti itu, orang-orang Indonesia. Maka kita berlindung dari hal tersebut. Maka di sini yang paling luar biasanya, yang paling ketika terjadi peletakan batu Hajar Aswad, maka orang-orang pembesar Quraisy itu saling berlomba untuk siapa yang paling berhak meletakkan batu atau Hajar Aswad. Dulu ini Hajar Aswad batunya bukan warna hitam. Bahwasanya dia putih mengkilat, lebih putih daripada susu. Bahwasanya batu ini turun dari mana? Surga. Apa penyebab itu hitam? Karena dosa-dosa kita semua. Siapa yang pertama kali melakukan dosa? Siapa yang pertama kali melakukan dosa? Qabil atau bapaknya sendiri, ini kakek kita Nabi Adam. Yang mana duluan? Anaknya ya, anaknya, karena kan masih dalam surga ya. Kemudian barulah bapaknya atau kakeknya kita semua. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Kenapa? Karena memakan salah satu buah yang dilarang oleh Allah SWT karena termakan oleh iblis. Nah, maka di sini mereka berselisih sampai-sampai hampir berperang antara satu kabilah itu, satu suku Quraisy. Dan itu antum tahu berapa lamanya? 4 malam, 4 hari 4 malam.
Itu tidak ada habis-habisnya mereka berselisih, mereka berdebat. Saya yang paling berat, saya yang paling berat. Iya, karena menunjukkan bahwasanya kami yang paling berat meletakkan itu Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Nah, maka di sini ada orang yang paling dituakan, yang paling tertua di kabilah Quraisy itu, yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Siapa tadi namanya? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi, yang paling tua, yang dituakan di kabilah Quraisy, mengatakan, wahai kaumku, ya, janganlah kalian berselisih masalah ini, ya. Maka hendaknya kalian menjadikan salah satu di antara kalian yang bisa menjadi hakim atau menjadi penengah di masalah kalian. Maka mereka berkata, kita ambil sedikit baru kita cukupkan. Maka kita akan berikan atau kita jadikan dia hakim siapa yang memasuki pintu Ka'bah yang pertama kali. Maka tatkala itu kebesokan harinya, yang mereka melihat semua yang masuk pertama kali ke dalam Ka'bah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya cukupkan, tadi Ustaz sampaikan bahwasanya siapa tadi? Al-Walid bin Mughirah, pamannya siapa? Khalid. Nah, ini Ustaz salah lagi. Ustaz enggak perhatikan. Pamannya Khalid adalah tadi ini, siapa namanya? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Antum tinggal coret bahwasanya Al-Walid bin Mughirah bukan pamannya siapa? Khalid. Yang pamannya Khalid tadi siapa? Yang tadi yang baru Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Ya, beginilah kalau namanya seorang ustadz itu pasti akan ada kesalahan. Jadi makanya Ustaz revisi memang. Jadi sebelum Ustaz sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi pembelajaran kita sampai mana tadi? Yang pertama kali masuk Ka'bah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang akhirnya menengahi itu pertengkaran atau perselisihan di antara para pemuka atau para pembesar dari kabilah Quraisy. Sudah dipahami kisah ini atau apa? Baik, barakallahu fikum. Insyaallah nastamirru fi syahril qadim. Kita akan mulai lagi di bulan depan ya. Karena ini kan tanggal 29. Berarti tanggal berapa lagi hari Kamis? Tanggal 4. Karena Kamis itu hari karena tanggal 5 itu hari apa? Jumat. Tanggal 4 ya hari Kamis. Di bulan apa? Di bulan September. Nah, barakallahu fikum ya talaba, astaghfirukum minal akhta wal ghalatat, naktatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.